Halo, selamat sore. Ya, hai. Oke, karena sebelumnya kita akan melakukan sesi wawancara ini secara langsung ya, tapi ada beberapa kendala kan, dikarenakan saudari yang saya tahu sedang tidak enak badan, Ya, betul? maaf banget ya, Mbak. Iya, jadi kita melakukan sesi wawancara ini secara online. Saudari tidak keberatan kan? Tidak sama sekali. Oke. Em, Untuk itu, tanpa menunggu lama, perkenalkan, nama saya Raisa Jemima Fauzia. Saya mahasiswi semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mengucapkan terima kasih banyak atas ketersediaan waktu saudari untuk membantu saya dalam sesi wawancara yang bertujuan untuk mengetahui penyesuaian diri perkuliahan mahasiswa secara daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Di sini proses wawancara akan berlangsung selama kurang lebih sekitar 20 sampai waktu maksimal yakni 45 menit. Apakah saudari keberatan? Tidak. Dalam wawancara ini, saya menggunakan alat perekam untuk membantu saya dalam proses wawancara, dokumentasi, dan hanya akan mengkonsultasikannya dengan dosen pengampu saya. Apakah saudari keberatan? Baiklah, saudari tidak perlu khawatir atas segala keterangan dan informasi yang saudari berikan karena tidak akan tersebar luas. Hasil wawancara ini bersifat rahasia dan hanya saya serta pihak dosen pengampu saja yang mengetahuinya. Gimana, Mbak? Suaranya nggak jelas, Sebelum kita berlanjut pada proses sesi tanya jawab, apakah ada yang saudari tanyakan? Tidak sih. Baiklah, jika sudah dipahami, mari kita mulai proses wawancaranya. Yang pertanyaan pertama, sudah berapa lama nih kira-kira saudari menjalani sistem perkuliahan daring seperti ini? Untuk perkuliahan daring sih kurang lebih selama 1 tahun. Karena seingat saya waktu tahun kemarin mulai dari bulan Maret 2020 dan sekarang udah bulan Mei, jadi kurang lebih udah 1 tahun lebih. Jadi 1 tahun lebih ya. Lalu yang selanjutnya ini kira-kira sampai kapan instansi pendidikan saudari menyelenggarakan perkuliahan secara daring ini? Untuk sampai kapannya sih saya kurang tahu karena itu kan kebijakan dari instansi ya. Kemudian instansi juga kan mengikuti kebijakan dari bupatinya sendiri. Jadi saya belum tahu kapannya, tapi waktu kemarin-kemarin sempat ada rumor katanya untuk semester depan bakal diizinkan untuk kuliah tatap muka seperti biasa. Jadi akan dimulai untuk semester pembelajaran baru nanti ya. Lalu yang selanjutnya nih, seperti apa sih kesan pertama saudari ketika mengetahui harus menjalani perkuliahan secara daring ini? Apa ya? Dibilang seneng, iya, dibilang gak seneng juga iya. Karena senangnya kan kita bisa kuliah tanpa harus datang kan ke kampus gitu. Apalagi buat teman-teman saya yang dari luar kota juga, mereka kan bisa kuliah tanpa harus meninggalkan keluarga gitu. Dan gak senangnya mungkin apa ya, pembelajaran gak bisa dimengerti secara langsung sih kalau untuk saya pribadi. Untuk perkuliahan daring ini, media apa yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran? Kalau untuk perkuliahan
perkuliahan daring sih saya sering menggunakan laptop sebagai medianya atau handphone. Untuk apa ya, media untuk perkuliahannya itu menggunakan aplikasi apa? Aplikasi Zoom, Google Classroom, sama udah sih 2 itu paling banyak. Sama WhatsApp. Oke. Lalu menurut saudari nih, apakah penggunaan media tersebut cukup efektif? Efektif sih, terkecuali kalau untuk WhatsApp, soalnya kalau WhatsApp apa ya, kayak kurang apa ya, apalagi kan kalau cuma sekedar chatting gitu, kayak kurang efektif aja. Lebih efektif Zoom sih, karena kita kan lebih bertemu walaupun tidak secara langsung ya. Lebih efektif Zoom dan Google Classroom sih. Berarti ini setiap dosen tentunya menggunakan sistem pembelajaran yang beda dong ya? Iya. Oke, untuk itu apakah saudari merasa kesulitan atau tidak nih dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini yang diberikan oleh dosen? Dibilang sulit, ya karena tadi sih, karena kita nggak bisa memahami perkuliahan dengan apa ya, dengan benar-benar paham gitu, walaupun dari Zoom dosen menjelaskan secara langsung gitu. Terus di Google Classroom juga kan mereka melampirkan berbagai modul, tapi tetap aja gitu kayak nggak bisa nangkep, bener-bener nggak ngerti gitu. Kayak gimana ya, mending tatap muka terus dijelasin sama dosen secara langsung yang benar-benar bisa bikin kita paham terhadap itu. Jadi sejauh ini untuk pembelajaran daring ini saudari cukup merasa kesulitan berarti ya? Iya. Oke. Lalu yang selanjutnya, apa sajakah kelebihan dan kekurangan yang saudari rasakan selama proses belajar secara daring ini? Selain yang Kelebihannya tadi. udah pasti sih ya, kita bisa akses perkuliahan dimanapun, terus kapanpun juga kan. Untuk kekurangannya paling itu sih, dalam segi pemahaman terhadap materi yang didapat. Oke, berarti tadi Tidak maksimal. Oke, berarti tadi itu kesulitan menangkap materi itu menjadi salah satu kendala bagi saudari ya. Lalu adakah kendala yang dirasakan oleh saudari itu yang lain selama pembelajaran daring ini? Jadi Ada sih, selain yang tadi, jaringan kuota. Karena itu jadi salah satu modal utama buat mengakseskan perkuliahan secara daring. Oke, lalu bagaimana saudari itu mengatasi hal tersebut? Mengatasinya gimana ya? Karena cukup sulit juga ya kalau jaringan, karena kita kan bukan ahlinya. Paling kalau misalkan jaringan lagi jelek, biasanya suka coba buat ganti kartu, kira-kira kartu apa nih yang bakal lancar gitu, atau cari misalkan keluar rumah gitu biar dapat akses sinyal yang maksimal gitu. Baik. Lalu nih yang selanjutnya, adakah perubahan baik sosial maupun emosional yang saudari alami? Apakah perubahan itu berdampak positif atau negatif? Gimana bisa dibilang? Jadi, adakah perubahan baik sosial maupun emosional yang saudara alami akibat perkuliahan daring ini? Jadi, misalkan saudari merasa kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain, karena di masa seperti ini kan masa lockdown gitu. Atau saudari merasa stres dengan perkuliahan online seperti ini? Kalau secara sosial sih enggak ya, karena kalau dengan orang-orang yang masih di sekitar kita tuh masih bisa interaksi lah gitu. Kecuali kalau
buat interaksi sama teman yang memang jauh itu mungkin agak sulit. Terus karena apa ya, perangkat pembelajaran yang sulit dipahami itu yang bikin stresnya sih. Karena materi yang kita tangkap itu nggak benar-benar dipahami, terus sedangkan tugas begitu mengalir gitu kan, jadi apa ya, kayak itu sih yang jadi kesulitannya, yang jadi dampak negatif dari sisi emosional gitu. Oke, berarti untuk masalah sosial nggak ada hal yang ini ya, yang nggak ada masalah berarti. Oke. Lalu yang selanjutnya ini upaya apa yang akan atau sedang saudari lakukan agar dapat menyesuaikan diri lagi dengan baik terhadap sistem perkuliahan daring ini? Upaya paling untuk mengatasi kesulitan dalam pengalaman saya itu biasanya cara-cara yang lewat Google. Kalau misalkan ada materi yang memang kurang dipahami, biasanya saya scrolling di Google gitu tentang materi itu, atau misalkan cari-cari buku di online shop gitu buat beli. Jadi setidaknya itu membantu ya. Iya. Pemahaman materi. Baik. Lalu nih, bagaimana pendapat saudari jika perkuliahan secara daring ini akan dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan? Wah, ini gila sih. Kalau misalkan pembelajaran daring seperti ini terus dilanjutkan, kalau menurut saya sih kurang baik juga ya. Karena saya aja tidak bisa memahami pembelajaran dengan baik. Terus menurut pengalaman saya ke anak didik saya SD itu, mereka aja tuh jangankan dikasih pertanyaan tentang pelajaran, ditanya malah ke kelas berapa aja tuh mereka udah lupa gitu. Jadi bener-bener bahaya banget sih kalau menurut saya gitu. Jadi sebisa mungkin ya harus cepet-cepet melaksanakan pembelajaran secara tetap muka sih. Makanya harus benar-benar bisa tetap menjaga protokol kesehatan biar kita juga cepat masuk kuliah belajar secara langsung. Baik. Lalu ini ada pertanyaan selanjutnya, persiapan apa saja sih yang akan saudari lakukan jika perkuliahan daring ini akan terus berlanjut dilihat dari pengalaman saudari yang saat ini gitu. Belajar dari pengalaman saat ini untuk waktu Kalau belajar dari pengalaman sih persiapan uang yang lebih, karena buat mengakses perkuliahan lewat Zoom itu memakan kuota yang cukup banyak juga. Terus sumber belajar sih yang paling penting, kayak buku gitu. Terus apa lagi ya? Buku sih paling utama, sama kuota. Lalu apakah ada pesan untuk instansi pendidikan saudari untuk pembelajaran secara daring ini? Pesannya semoga bisa segera melaksanakan pembelajaran secara langsung. Kalaupun memang belum bisa, semoga bisa menyediakan fasilitas dalam pembelajaran mahasiswa gitu. Ya contohnya kuota atau uang kuota per bulan gitu. Kayak gitu sih. Karena itu modal utama buat mengakses perkuliahan. Oke, baik. Ini merupakan pertanyaan terakhir ya yang selanjutnya. Apa sih harapan saudari untuk perkuliahan secara daring yang sedang dijalani sekarang? Harapannya semoga apa ya, generasi penerus bangsa tidak
berkurang, bukan berkurang sih, tidak apa ya, tidak berkurang karena mereka menjalani perkuliahan atau kuliah secara daring. Terus jangan menyalahkan pembelajaran daring ini karena mereka tidak mengerti gitu. Karena kalau misalkan mereka tidak mengerti, mereka masih bisa mengakses apa yang tidak mereka pahami dari Google atau misalkan dari sumber yang lain. Jadi jangan sampai membodohi diri kalian. Jadi Dari jadi saudari itu berharap agar kualitas si penerus anak bangsa ini nggak berkurang gitu ya, karena ya betul. karena alasan daring ini. Ya. Baiklah, dan itu menjadi pertanyaan terakhir. Lalu sebelum ke sesi ini, sesi penutupan ini, dari jawaban yang telah diberikan oleh saudari, dapat saya simpulkan bahwa ternyata pembelajaran secara daring ini memang lebih lebih banyak, bukan lebih banyak ya, hal negatifnya itu lebih terasa gitu kan ya, dari kesulitan untuk mengakses pembelajaran, memahami pembelajaran, lalu juga mungkin beban stres nih karena tugas yang diberikan oleh dosen ya. Benar begitu? Lalu, nah karena ini tidak terasa ya, waktu telah berlalu dan pertanyaan tadi juga menjadi pertanyaan terakhir dalam kegiatan wawancara pada hari ini. Dan sebelum saya akhiri sesi wawancaranya, apakah ada yang ingin saudari tanyakan? Ya, apakah suara saya terdengar? Halo? Halo? Oke. Ya, inilah ya salah satu contoh kendala yang tadi disebutkan. Iya, betul sekali. Itu sih yang jadi salah satu kendala kita dalam melaksanakan pembelajaran. Baiklah. Maaf ya, Mbak. Ya, tidak apa-apa. Jadi saya ulangi lagi ya. Untuk yang tadi kesimpulan sebelumnya sudah paham kan ya, sudah jelas yang saya sampaikan. Ya. Lalu yang terakhir ini, karena tadi menjadi pertanyaan terakhir dalam kegiatan wawancara pada hari ini, dan sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin saudari tanyakan? Apa ya? Enggak sih. Baiklah. Lalu ini saya ingatkan kembali ya bahwa wawancara ini bersifat rahasia. Jadi keterangan atau informasi yang saudari berikan itu tidak akan tersebar luas. Hanya saya dan dosen pengampu yang mengetahuinya. Baiklah, terima kasih atas ketersediaan dan waktu yang telah saudari luangkan untuk mengikuti proses wawancara hari ini dengan baik. Dan mohon maaf apabila selama proses wawancara tadi ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan atau masih ambigu. Semoga saudari dapat menyesuaikan diri dengan sistem perkuliahan yang berlaku saat ini dengan baik dan dilancarkan segala urusannya. Baiklah, untuk itu sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Iya. Baiklah, ini akan saya record ya, tidak apa-apa. Baiklah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya pamit.